dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Mengejar hadirmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, 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 oh. Billy Simpson. Saat ini pemirsa sekalian Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina dan juga Billy Simpson. Ya, juara senang nomor sekali. 1 daripada The Voice Indonesia. Apa kabar Bill? Oke, luar biasa sekali. Pemirsa sekalian, ada sesuatu yang sangat luar biasa pada episode Good News hari ini yang berjudul Yang Muda, Yang Berprestasi. Silakan Deb. Ya, pemirsa, selain Billy Simpson nanti kami juga akan menampilkan narasumber kami yang anak-anak muda juga. Betul, Ya, mereka akan dari memberikan buku, banyak inspirasi. Penerbit apa, Brek? penerbit buku Muka Jakarta. Ya. Pemirsa, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung pemirsa, apabila ada di antara Anda yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Sebelum kita akan bincang-bincang dengan Billy Simpson, mari terlebih dahulu kita menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia berlari. Billy Simpson, namanya mulai dikenal ketika ia berhasil menjadi juara pertama The Voice Indonesia. Billy Simpson, selamat! Kamu menjadi juara The Voice Indonesia! Ajang pencarian bakat yang diselenggarakan oleh salah satu TV nasional di Jakarta.
Suara yang merdu dan penjiwaan yang baik dalam bernyanyi membuat pria kelahiran Jakarta ini selalu disanjung oleh juri The Voice Indonesia. Tetapi siapa sangka bahwa ternyata dahulunya keputusan Billy untuk berkiprah di dunia tarik suara selalu ditolak oleh orang tuanya. Tetapi Billy terus berusaha dan ia mampu menunjukkan prestasinya dalam bermusik. Izin dan doa restu dari keluarga pun didapatnya. Karena bertumbuh dan besar dari gereja, ketenarannya tidak membuat Billy menjadi sombong. Karena dia menyadari bahwa semua talenta berasal dari Tuhan dan dia kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kini Billy sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan menyanyi, pembuatan album, dan pelayanan ke berbagai gereja. Ternyata ya Tuhan buka jalan, ya buat aku juga waktu itu I didn't expect a lot gitu. Kalau sampai lewat ya lewat, ya enggak gitu. Keputusan semua ada di Tuhan lah, aku serahin ke Tuhan. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Pemirsa sekalian, saat ini Anda menyaksikan suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program. Ada seorang tamu narasumber yang sangat luar biasa bernama Billy Simpson. Silakan, Deb. Ya, Billy mau kenalan dulu dong. Tapi sudah beberapa kali datang ke ya. Good News Welcome ya. back in Good News Program. It's actually not my first time di sini. Ya, ini Sama- kali yang ketiga ya. Sama grupnya TW Ya, Youth True kan? Worshippers Youth. Ya, oke, good. You look Nah. different, man. And you look good. Thank you. You look like a champion now. Wah, Billy Simpson adalah pemenang dari The Voice, pemenang yang pertama. Nah, kita mau bincang-bincang nih, gimana ceritanya Billy sampai bisa mengikuti ajang kontes tersebut? aku pribadi memang suka dengan acaranya yang di luar negeri. I really love the idea of blind audition gitu. Ide dari apa ya, audisi buta. Artinya si para juri atau para coach tersebut hanya bisa menilai Suara. pesertanya hanya dari suaranya karena tubuh mereka kan semua berbalik Ya. dari pesertanya. Nah, aku pikir wah ini kayaknya cocok banget nih buat aku nih gitu kan. Jadi istilahnya kan mau penyanyinya mau hitam putih Mau tinggi gembrot, kurus gendut, gitu ya. iya. Gundul kayak gitu kayak Iya ya. kan? Oke. Jadi- Mantannya jadi- sipit atau enggak gitu ya. Yang penting kualitas performance-nya gitu ya. Ya, aku pikir juga, I love singing. I grew up in the church, besar di gereja, kenal musik, kenal bernyanyi semua di gereja. Aku pikir kalau Tuhan taruh passion, taruh hasrat di dalam aku untuk bisa jadi berkat lewat talenta karunia yang dari Tuhan juga, bukan milik aku, ya why not? Dan kebetulan aku iseng-iseng aja, aku coba apply dan akhirnya lewat apa ya? Pertama interview dulu soalnya. Setelah interview yang cukup panjang prosesnya baru bisa masuk ke blind audition. Oh, baru gitu ya. Iya. Jadi panjang banget tuh interviewnya. Nunggunya, interviewnya berkali-kali, nyanyinya prosesnya panjang. Prosesnya Oke. panjang. Tapi puji Tuhan, semua proses memang dilalui dengan sukacita dan akhirnya nggak nyangka juga bisa menang. Good, Karena good. peserta-peserta The Voice juga keren-keren semua. Banyak sekali dari mereka yang jauh lebih pengalaman dari saya. Saya juga mulai nyanyi itu sebenarnya tahun 2006, belum lama. Gitu. Billy omong-omong umur berapa sih sekarang? Saya umur 26 tahun. Wow. 26 very tahun. young. Masih Very single? young.
Masih. Masihnya itu harus yang keras gitu promosinya. Dan kemudian apa namanya, kalau kita melihat dalam proses ini berapa bulan sampai kemudian akhirnya masuk ke babak final gitu? Kurang lebih 4-5 bulan. Wow, lama juga ya. Di karantina selama 4-5 bulan? Enggak di karantina, jadi peserta The Voice masih berkesempatan untuk pulang ke rumah masing-masing. Untuk yang domisili di Jakarta, tetapi kalau yang di luar sih enggak, dapat hotel. Oh oke, terus kemudian ada momen karantina nggak? Enggak ada. Nggak ada sama sekali, jadi babak final pun bisa pulang ke rumah? Iya, iya. Oke, berapa bisa cerita nggak ke kami, berapa tegangnya waktu itu pada waktu kamu harus menyanyi di depan begitu banyak, maksudnya musuh-musuh yang hebat-hebat tadi Yang sama handal. juri-juri yang punya nama besar gitu? Yang paling tegang sebenarnya selagi saya pertama kali naik ke panggung The Voice tersebut. Yang Blind pertama audition. kali? Pertama kali. Oke, kenapa? Saya melihat 4 kursi itu semuanya masih berbalik. Kursinya Glenn Fredly, Giring Niji, Arman Maulana, dan Sherina. Untuk saya nyanyi di Kapan depan, baliknya gitu ya? Di depan maestro-maestro tersebut is so nerve-wracking banget gitu. Iya. Kalau nggak balik gimana? Kalau Malu saya gitu ya kayaknya. kalau saya fales, mereka tahu, satu Indonesia pun tahu. Gitu. Kalau saya sampai dieliminasi, seluruh Iya, Indonesia iya. pun tahu. Jadi tegang sekali. Dan tapi yang aku bersyukur adalah sebelum blind audition itu aku berdoa, aku berbahasa roh. I do anything that I can. Dan akhirnya somehow ya Tuhan bilang, Bill, you've been doing this for a while, udah 5-6 tahun kamu melayani di gereja Tuhan. Ini bukan pertama kali, you can do this katanya, kata Tuhan. Suddenly ada sukacita, ada damai sejahtera di sana. Dan aku naik panggung dengan apa ya, dengan mindset yang berbeda gitu. I just don't care, I just wanna sing. Ya. Aku pikir, Oke. aku nggak bernyanyi Jadi nggak untuk ada beban manusia. gitu Iya, ya? Aku Oke. bernyanyi untuk Tuhan. Iya, Setiap iya, iya. minggu aku melayani, aku bernyanyi untuk Tuhan di gerejaku kan. Jadi sama halnya aku coba terapin di The Voice juga, walaupun bukan lagu ini, Bukan lagu rohani, cuman, iya, iya. you know, karunia, talenta Iya. semua asalnya juga dari Tuhan, aku kembali. Tapi keren Dan banget. akhirnya Iya. berapa kursi yang berbalik? Semuanya. Bahkan ada yang bilang Billy kayak kalau Puji nyanyi kayak orang Tuhan. ngomong gitu ya. Waduh. Itu yang keren banget itu ya. Itu yang spektakuler gitu. Oke, kita Iya. akan lanjut bincang-bincang setelah Iya. break ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Karena setelah break ini akan ada 3 lagi perjaka-perjaka yang luar biasa akan datang ke Good News Program untuk memeriahkan program kita hari ini. Tetap stay tune. Foto-foto dikumpulin demikian banyak, ada berapa ribu foto nih? Ada total 100 ribuan foto kita bertiga. Iya. Cuma yang Wow. 100.000 foto 3 tahun ya. selama 3 tahun. selama kita 3 tahun. Keluarga dapat membawa kita selangkah lebih dekat dengan neraka. Atau selangkah lebih dekat dengan surga. Bagaimana menciptakan keluarga ilahi yang bahagia seperti yang dirancangkan oleh Tuhan? Dapatkan buku Guard Your Family yang ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina yang akan meningkatkan level kebahagiaan dalam keluarga Anda. Dalam buku ini Anda akan belajar tentang 4 area kehidupan keluarga yang harus dilindungi. Bagaimana cara mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana? Bagaimana menjaga api cinta antara suami istri agar tidak padam? Atau keharmonisan orang tua dengan anak? Pentingnya komunikasi sebagai pintu gerbang rumah tangga Anda. Indahnya melepaskan pengampunan yang merupakan kunci dari pemulihan keluarga Anda. Guard Your Family. Dapatkan sekarang juga di toko buku Metanoia dan Gramedia di kota Anda. Atau hubungi 0819 77 43 5763. Guard Your Family. Persembahan dari Anugerah Ministries. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini.
Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The exhibition and especially for the launching of buku Muka Jakarta. Nicholas Hillman, William Tan, dan Raditya Santoso, ketiga anak remaja ini masih duduk di bangku sekolah. Tetapi mereka telah menorehkan prestasi yang membanggakan orang tua dan sekolahnya. Berawal dari proyek sekolah yang harus mereka kerjakan, akhirnya tercetuslah buku Muka Jakarta. Buku ini berisi foto-foto yang menggambarkan kondisi Jakarta pada saat ini, yang diambil dari perkotaan hingga pinggiran Jakarta. Bahkan beberapa foto diambil dari udara dengan menggunakan helikopter. Alhasil, proyek mereka ini menjadi kebanggaan DKI Jakarta. Dan pada saat peluncuran buku Muka Jakarta, dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Joko Widodo. Bahkan dalam buku ini, Bapak Jokowi berpartisipasi dalam menuliskan kata pengantar. Ketiga remaja belasan tahun ini mampu mempromosikan Jakarta dan mempunyai cita-cita yang sangat mulia untuk menjadikan Jakarta lebih baik. Ya pemirsa, seperti yang kami janjikan, di studio telah hadir 3 pemuda tambahan yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini, ya, yaitu mulai dari Raditya Santoso, juga Nicholas Hillman dan William Tan. Mereka adalah pengarang buku Muka Jakarta. Wah, luar biasa nih Daniel ya, Dahsyat meskipun banget. muda-muda tapi sudah Ya. menerbitkan buku tebel lagi. Iya, dan kualitas bukunya keren banget gitu. Ya. Iya. Apa kabar, Nicholas? Baik. Ya, saya kenal Nicholas nih anak seorang teman yang sangat luar biasa gitu. Ya, jadi langsung aja kita akan bertanya. Bisa cerita nggak kepada kalian maksudnya konsep daripada buku Muka Jakarta ini apa gitu? Anybody, silakan. Muka Jakarta itu adalah buku fotografi tentang Jakarta dalam sudut pandang kita bertiga. Ya, yang juga menggambarkan Jakarta seadanya sekarang. Ya, sebenarnya Kemudian, segitu aja sih. Oke. Kemudian kenapa kok dipilih Muka Jakarta gitu? Kenapa kok nggak nama yang lain gitu? Tadinya kita milih judul Jakarta aja, tapi too plain karena kita nggak bisa mencakup semua aspek dalam kota ini. Jadinya kita harus lebih spesifik dan lebih segmentized. So kita pilih Muka Jakarta karena it's the face of Jakarta yang kita mau represent. Why Jakarta? Kenapa Jakarta? Gitu? As it happens, nggak ada buku yang mengenai buku coffee table yang menggambarkan Jakarta seadanya hari ini. Semua buku yang mengenai Jakarta adalah mengenai philosophical and historical backgroundnya seperti Scott Moralis punya Batavia. Jadi ini nggak ditutup-tutupin gitu. Iya, ya? jadi Jakarta atau enggak? Ini sebenarnya apakah proyek dari kelas fotografi kalian? Enggak, bukan. Sekolah, proyek sekolah. Oh, proyek sekolah. Karena di dalam buku ini isinya banyak foto-foto ya. Dan kalau pemirsa lihat nih, wah bagus banget gitu ya. Ini during rush hour pada saat mereka harus naik KRL. kereta api ya, dan banyak orang-orang anak-anak kecil yang di atas tren tersebut. Nah, kalau Anda warga Jakarta, Anda pasti tahu yang satu ini flyover yang dibangun di Kuningan dan menyebabkan macet selama 3 tahun, tapi sampai sekarang masih juga belum selesai. Ada beberapa ruas yang masih bolong dan mereka mendokumentasikannya dengan sangat manis. Lalu apa yang kalian bertiga dalam proses pembuatan buku ini, foto-foto dikumpulin demikian banyak, ada berapa ribu foto nih? Ada total 100 ribuan foto kita bertiga. Cuma yang 100.000 foto. 3 tahun ya? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Yang dicetak berapa yang terpilih? Hanya 100
kira-kira 100 foto yang dipilih oleh editor kita Martin Wesley. Wow, 1 dari 1000 berarti ya pilihannya. Lalu apa yang kalian simpulkan pada waktu kalian membuat buku ini tentang Jakarta? Maybe mungkin Raditya bisa berbicara nih, silakan. Menurut saya ya Jakarta kalau kita lihat memang tempatnya itu tidak bagus, kotor, dan banyak problem-problem yang dihadapi oleh kota Jakarta seperti macet dan ya kekumuhan. Tetapi menurut saya walaupun demikian kita sebagai orang Indonesia harus menghargai, apalagi kita lahir di Jakarta. Jadi kita tuh membuat buku ini juga sebagai sebuah tribute kepada tanah air kita lah. Tanah kelahiran. Ya, tanah kelahiran. Oke. Kemudian setelah itu ada nggak kalau pada waktu kalian istilahnya kan kalian baru graduate high school nih. Selamat ya. Iya, thank you. Dan ada nggak ideologi atau idealisme yang kalian mau lakukan? Kayaknya nggak bener deh di Jakarta nih kalau saya misalnya jadi wali kota, jadi gubernur, saya akan lakukan ini deh. It goes back to why we started this project. Kita kan sebagai project sekolah, terus we roamed around the bookstores and emang like I said before, kita nggak ada buku yang mengenai Jakarta yang menggambarkan Jakarta seadanya. Ya, berarti semuanya bukunya tuh yang tentang how Jakarta came to be over 20 years or whatever. So we really wanted to present to the public Jakarta seadanya sekarang. Nah, motivasi kita pertama adalah one is to motivate the young people of Indonesia because we think that mereka tuh detrimental dalam masa depan negara ini. So we wanted to tell them that you can do so much more with what they have gitu. And then kedua ya we wanted to prove our parents wrong. Soalnya What do you mean prove your parents wrong? Which parents? His parents, your parents, or his parents? Generally just people around us. Mereka kayak aduh kok anak kecil bikin buku apalah gitu lah. So and we wanted to prove them wrong. And so but from the Muka Jakarta itself, kita mau present Jakarta seadanya hari ini, that the city isn't as shabby as it seems. We're not trying to promote the positive exteriors of the city, but we really wanted to dig the true face of Jakarta. Makanya Muka Jakarta. Dan menarik sekali nih ya, bukan hanya architecture. Kalau Anda tahu ini di Jakarta, gedung yang meliuk-liuk ini hanya ada 1 di Jakarta. Kemudian mereka juga belusukan masuk ke pasar. Anda lihat foto ini bagaimana ibu ini memakai sepatu boots untuk jualan ikan di pasar ya, luar biasa. Kayaknya Jokowi kalah deh sama kalian belusukannya. Nah, kita akan lanjutkan bincang-bincang setelah break ya. Kita akan menyaksikan satu lagu dari Pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Sabarlah, semuanya hanya sementara. Sebentar lagi kita bersama. Sabarlah, sabarlah. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS. Semua makan so nice. SMS. Semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Nama saya Welman, saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Dan pekerjaan ayah saya nelayan, dan ibu saya ibu rumah tangga. Kegiatan saya selalu mengasihi babi makan dan mencuci piring.
satu keluarga mengucap syukur pada para donatur program beasiswa adikku sayang. Sudah hampir 6 bulan kamu telepon aku setiap malam, ngomong terus tanpa diam, padahal aku sudah di awal. Oh yeah. Kirim SMS tiap waktu, gak dibales malah kirim terus. Bikin HP-ku meledak, bisakah kamu tenang sejenak? Sayang percayalah, aku tidak akan bikin ulang. Sayang dengarkanlah, hatiku hanya untukmu saja. Sabarlah, semuanya hanya sementara. Sebentar lagi kita bersama. Sabarlah, sabarlah, sabarlah. Semua pasti ada waktunya. Aku tak akan kemana-mana. Sabarlah, sabarlah. Kirim SMS tiap waktu, gak dibales malah kirim terus. Sabarlah, semuanya hanya sementara. Sebentar lagi kita bersama. Sabarlah, sabarlah, sabarlah. Semua pasti ada waktunya. Aku tak akan kemana-mana. Sabarlah, sabarlah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Ya, nggak ada yang telat. Oke, dahsyat. Lucu banget lagunya ya. Sabar, jangan kirim SMS terus. Handphonenya meledak nanti. Kalau Oke. belum dibalas, nanti pasti dibalas gitu ya. Semua ada waktunya. Oke. Semua ada waktunya. Oke, luar biasa sekali. Ini saya bangga sekali loh, Den. Karena apa? Ini menunjukkan bahwa ternyata anak-anak Tuhan tuh bisa compete gitu ya. Amin. Bisa compete dan Ya. ternyata ada bukan hanya bisa compete tapi ada recognition Ya. bahwa kualitas anak-anak Tuhan itu unggul nomor Ya, satu. luar gitu biasa nih ya, Puji Tuhan. pemuda-pemuda yang berprestasi ya. Good. Lagunya lucu banget, Bill. Itu ngarang sendiri. Iya, ngarang sendiri. Berdasarkan pengalaman pribadi. Iya, curcol. Lagunya itu cukup lama, pengalaman yang udah aku alamin udah lama. Nah, kebetulan pas aku tulis lagunya, kasih dengar ke record label yang, kan aku sebagai pemenang kan dapat kontrak ya untuk bikin album. Terus untuk single pertama aku kasih dengar lagunya ke mereka, terus mereka seneng ya.
ya udah. Padahal itu iseng-iseng doang. Tapi emang berdasarkan pengalaman pribadi gitu. Dulu pernah diteror sama cewek, dikirimin SMS terus gitu. Iya. Dan kamu nggak balas gitu. Iya, nggak ada yang harus dibalas. Ya, kirim lagi. Anyway, saya ingin tanya Bill, sejak kamu juara The Voice ini, hidup kamu itu berubahnya seperti apa? Bisa cerita ke kami nggak? Kalau basically, aku kalau sebagai manusia mungkin paling nambah pengalaman aja gitu. Tapi kalau dari hal-hal yang lain mungkin paling schedule kali ya, jadwal, dan for the first time akhirnya saya bisa memutuskan untuk jadi musician full time. Gitu. Sebelumnya kan memang untuk saya melakukan musik pun memang banyak rintangannya, banyak pergumulannya, dan dulu nggak dapat restu gitu istilahnya dari segenap keluarga. Tapi since The Voice semuanya itu berubah, dan setelah menang ya sekarang harus benar-benar fokus full time. I quit my job juga, dulu sempat kerja kantoran. I quit my job dan akhirnya sekarang fokus garap album. Salah satu lagunya ya yang tadi Sabarlah. Ntar ada 9 lagu lain juga yang ada di albumnya, jadi total 10 lagu. Ntar sebentar lagi keluar, jadi doain. Pasti, ya. Tapi apakah dengan menangnya Anda sebagai pemenang pertama di kontes The Voice itu membuat jati dirimu berubah? Karena ada orang kalau pas pada saat udah terkenal jadi artis terus jadi sombong, lupa dicari gitu. Aja susah gitu. Iya, Diajak pelayanan nggak mau gitu. Mau kok dia ya. Buat aku begini, yang aku terus coba ingatkan kepada diriku adalah the why behind the what gitu. What I'm doing now memang it's music, it's entertainment business, tetapi why I'm doing it itu kembali lagi ke I feel that Tuhan taruh setiap manusia sebuah visi, sebuah karunia, sebuah talenta yang akan support misi tersebut gitu. Dan aku, for me, I grew up in church juga, aku kenal musik, aku mulai bernyanyi di gereja juga, jadi for me nggak ada alasan untuk nggak kembali lagi ke gereja Tuhan dimanapun gereja itu berada dan bisa melayani, jadi berkat itu. And you know what, I think kita semua perlu, we need one another, harus saling support untuk bisa jadi berkat bagi kota dan negeri ini. Tapi rasanya gimana dari kamu jadi milik satu gereja, sekarang semua gereja pada minta kamu nih? It's an honor, it's a privilege. Buat aku nggak cukup ada aku doang gitu. But we need apa ya? We need people in every part of the city, every part of this nation, dan sama-sama, if we have one vision, kita punya satu kerinduan yang sama untuk melihat kota Jakarta yang lebih baik seperti teman-teman di sebelah ini, melihat negeri Indonesia yang lebih baik lagi ya, nothing is impossible gitu. And last but not least, I do want world peace. Ya pemirsa sekalian, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan pemirsa. Ya, Billy Simpson hari ini membawa 3 macam albumnya yang berbeda. Dia terlibat di dalam pembuatan album-album ini. Sebelum The Voice ya, ada Global Project Indonesia with JPCC Worship, True Worshippers, ini lagu-lagu Hillsong. Kemudian ada Higher Deeper, ya, Oxygen, True Worshippers Youth. Juga ada Hati untuk Bangsa, ya. Ini persembahan dari Inside Unlimited dan benih.com. Pertanyaannya mudah sekali. Ajang kontes apakah yang diikuti oleh Billy Simpson yang membuat dia menjadi pemenang nomor 1? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya kirimkan ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD yang akan kami pilihkan dari 3 album yang berbeda ini, persembahan dari Inside Unlimited dan benih.com. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dalam Good News Program. Ini kan ya kita buat kota Jakarta, bukan buat mengangkat nama kita, buat jadi kayak wah sekarang gua selebriti. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama.
Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News program. Pemirsa, topik kita hari ini adalah yang muda yang berprestasi. Kembali kepada pemuda-pemuda yang luar biasa di studio hari ini ya. Kepada Nicholas, William dan Raditya. Waktu menerbitkan buku Muka Jakarta ini, adakah tantangan-tantangan berarti yang kalian hadapi? The fact that it took 3 years to make it. Karena 3 tahun tuh lama banget. Iya. Kita year after year kita kan punya dream bahwa ingin dipublish oleh Red and White Publishing. Kita di reject pertamanya sama mereka. Terus kita coba terus sampai dapat. Terus di reject karena apa? Karena kalian siapa tadi? Red and White Publishing. Publishernya karena kalian adalah anak-anak sekolahan. Iya, kayak aduh ngapain sih kayak project yang belum matang. Tapi through that we worked even harder. We revamp the book. Jadi ada dari buku pertama. Ini buku pertama nih. Jadi kedua, ketiga, kita sampai bikin 6 buku. Ini bukan 6. Iya. Wow. Di bawah Red and White kita juga di mentor oleh world renowned photographer namanya Martin Westlake, terus juga di supervise oleh several design firms. Jadi kita tuh beneran kayak di guide through the whole process. Iya, diasah terus beneran tuh kayak ini semua kalian desain sendiri ya? Iya. Foto sendiri, desain sendiri, kasih teks sendiri gitu. Waktu saya baca juga dapat kata sambutan dari Jokowi gitu kan. Itu gimana rasanya gitu? Our aim sebenarnya kan we wanted to work together with the DKI karena kan again inti kita untuk bikin buku ini kan untuk menginspirasi dan memotivasi anak-anak muda Indonesia yang lain ya kan, supaya mereka bisa melakukan hal yang lebih banyak dengan yang mereka punya. Jadinya kita menulis kepada Bapak Jokowi gitu, kita coba audiensi, Pak kita mau bekerja sama, terus Bapak ya oke, dia bikin dia menulis sebuah kata pengantar dalam buku itu. Juga kita waktu Jakarnaval 2013 kita membuat pidato bersama dengan Bapak Jokowi untuk presentasi buku Muka Jakarta itu juga untuk again to fulfill our aim, which was to motivate the youth of Indonesia. Wow, puji Tuhan ya. Dan sejak itu tentunya kalian menjadi dikenal oleh masyarakat luas, masyarakat Jakarta. Apakah itu membuat Anda menjadi timbul kesombongan atau bagaimana caranya supaya tidak menjadi orang-orang yang sombong? Kalau tadi Billy Simpson sudah kasih tahu triknya dia. Coba Raditya mungkin mau jawab? Ya, menurut saya sih enggak. Setelah membuat buku ini juga saya masih merasa sama aja gitu sama teman-teman yang lama ya nggak sombong. Karena ya bagaimanapun juga ya ini kan bukan sebuah kesombongan ya, buku itu sebenarnya ya sebuah prestasi cuman tidak usah disombongkan gitu, bisa dibilang. Sebuah tribute lah ya. Ini kan ya kita buat kota Jakarta, bukan buat mengangkat nama kita, buat jadi kayak wah sekarang gua selebriti, kan seperti itu. Nah kalau dari ratusan ribu foto ini, kalau kamu sendiri Nicholas, William, foto mana yang kamu paling suka? Kan pasti ada dong, masing-masing ada favorit fotonya dong. Banyak sih yang saya suka, tapi saya suka foto yang aerial, yang saya pas foto naik helikopter. Oh, oke. Yang mana tuh fotonya? Ada di sini. Bisa dilihat.
kok bisa naik helikopter tuh? Itu siapa yang moto pas naik helikopter? Iya, kita berdua. Oke. Nyewa helikopter juga? Enggak, kita kan sekolah di Pelita Harapan, terus our saya kalau headmaster- misalnya macet boleh pinjem dong? Karena macet di Jakarta. Jadi pinjem helikopternya Iya, gitu. kita ke Ibu Aileen, kayak Bu, kita mau pinjam helikopter. Hah, untuk apa? Terus dipinjemin tuh? Iya, kita present. Untuk apa? I didn't know you guys were doing something like this. Especially it came out of a school project yang dia punya kan. So, ya, oke lah, fine. Ini foto Ya. Heril dari helikopter. Bagus sekali ya. Kalau Nicholas ada nggak? Coba ya. Your most Ada favorite sih, ini ya. shot. Sebenarnya ini foto favorit saya. Soalnya apa? Sister walk the dog. Di Pantai Indah Kapuk. Tapi ini foto menggambarkan bahwa di Indonesia orang-orang yang kaya ya, mereka nggak punya personal relationship with the dogs ya. It's like it's so Jakarta gitu kan. Kayak a dog is supposed to be a man's best friend. And, you know, you're not a supposed to walk sister's your best dog. friend. Exactly. And ini tuh kayak ya. Nenny's best friend. Yeah, you know, it's so Jakarta lah ya. Oke. So, Kalau Radit? Menurut saya sih, saya paling suka foto yang dijadiin covernya dari buku Fotonya ini. ondel-ondel. Ya ini gara-gara foto ini kan sebenarnya ya menggambarkan ya simbolnya Jakarta gitu. Iya, Orang sering melupakan tentang hal ini, cuman ya sebenarnya ya ini ya simbolnya Jakarta gitulah. Ini saya ada satu pertanyaan. Ini foto yang kiri ini maksudnya gimana nih? Bisa cerita nggak? Ini memang foto itu. Ini keren banget nih fotonya. Foto di Fathahila. Sepasang kayak orang pemungut sampah, Iya. tapi dia pengen difoto gitu. Maksudnya ada foto satu lagi sih di sini yang itu sebenarnya nggak masuk seleksi. Dia dari seratusan ribu foto. bagus banget ini. Editor kita milihnya tuh yang sebenarnya banyak yang kita nggak suka. Jadi kayak it's an emotional journey juga, kayak banyak foto yang Jadi yang kalian suka belum tentu mereka nggak, iya, belum tentu kayak mereka gitu. suka gitu. Mungkin Very ada nice. kriteria-kriteria Yeah. yang mereka Well, pikirkan ya. anyway, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, terutama Anda, yang orang-orang muda yang ada di negeri ini, jadi acara ini kami buat dengan tujuan adalah salah satu menginspirasi Anda. Dan kalau tahu Anda adalah sebagai orang muda, jangan hanya percaya atau melihat keterbatasan yang engkau punya, tetapi lihat di luar keterbatasan itu ada Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup Anda. Stay tune dalam Good News program. Dan buat aku kalau kita tertanam, kita have a community yang solid untuk bisa dukung kita sesuai dengan talenta dan dan karunia kita gitu. Soalnya for me kita semua lahir dengan bakat yang berbeda-beda. Gitu loh. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Satu hari ada 24 jam dan 1 jam ada ada berapa menit ya? 60 menit. 1 jam ada 60 menit dan kita tahu, pemirsa sekalian, tahukah kita bahwa waktu itu adalah satu-satunya dalam kehidupan ini yang tidak dapat diputar kembali. Jadi hari ini kalau Anda masih muda, bersyukurlah Anda, atau hari ini kalau Anda masih bisa bernafas, tentunya ada alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita membayangkan ya, Dep, begitu banyak orang-orang muda yang menghabiskan waktunya dengan berjudi, Sia-sia, dengan foya-foya, dengan narkoba, dan mereka nggak produktif sama sekali. Tapi hari ini kita bangga dengan adik-adik kita ini. Amin, Ya, luar amin. biasa sekali. Puji Tuhan. Nah sekarang mau balik ke Billy Simpson. Tentunya sampai bisa jadi juara 1 dari The Voice itu kamu harus punya excellent spirit dong. Kalau enggak mungkin bisa gitu. Yeah. Nah, bisa ceritakan nggak bagaimana mengembangkan your excellent spirit ini sampai bisa menghasilkan buah yang begitu manis? Buat saya, kita semua menyembah Tuhan yang kreatif gitu. Tuhan yang excellent. Jadi seharusnya anak-anak muda yang paling excellent, yang paling kreatif itu semua muncul dari gereja gitu. Dan aku bisa terus melayani Tuhan untuk beberapa tahun terakhir ini juga karena dukungan keluarga gitu. Yang mana sebenarnya lucu juga, dulu
keluarga itu nggak terlalu mendukung. Lagi pertama kali aku mau belajar musik, mereka bilang yakin papa mama aja tepuk tangan aja fales katanya. Kamu mana ada bakat Nanti kesana mungkin gitu. papa mamanya bisa diinterview dikit nanti. Lalu sampailah waktu aku harus pergi kuliah. Aku pengen kuliah musik sebenarnya. Kamu kuliah di mana? Aku kuliah di Melbourne, di Oke. Monash. Akhirnya ngambil commerce dan economics gitu. Oke. Karena tekanan dari keluarga itu. Tapi I tried. Aku coba ngobrol sama mereka, aku coba kasih tahu ke mereka bahwa aku suka musik, boleh nggak give me a chance untuk bisa kuliah musik. Tapi setelah kita bicarakan baik-baik gitu, ternyata nggak ketemu dan akhirnya aku ikutin mereka karena at the end of the day they are our parents. Tuhan taruh sebuah otoritas di dalam kehidupan mereka untuk jadi orang tua aku, so aku ikutin aja. Tapi toh walaupun aku ngikutin, walaupun aku kuliah business and economics, hari ini tetap bisa jadi pemenang pemusik. The Voice Indonesia. Jadi buat aku, hari ini juga kita berempat hadir, semua orang tua datang gitu. Jadi kalau kita dapat support dari orang tua, keluarga, teman dekat, gereja, anything is possible. Dan buat aku kalau kita tertanam, kita have a community yang solid untuk bisa dukung kita sesuai dengan talenta dan dan karunia kita gitu. Soalnya for me kita semua lahir dengan bakat yang berbeda-beda. Gitu loh. Aku musik, mereka fotografi dan banyak sekali anak muda yang sekarang fotografi lagi hot, lagi misalnya duitnya banyak kalau wedding kan gitu kan. Ya udah hajar di sana padahal belum tentu kesana. Jadi kebanyakan orang ikutin arus maksudnya gitu. Jadi I think it's important untuk kita tahu kita ini bakatnya apa. Jadi we don't compete with each other. Kita cuma perlu Compete tahu dengan diri sendiri. Betul sekali. Dan kalau kita bisa jalanin seperti itu, pasti kalau visi dari Tuhan juga pasti kasih provisi. Nah, biasanya kalau orang-orang muda kan kamu bicara tentang penundukan diri pada orang tua. Orang muda kan kalian juga mungkin saya juga pasti pernah itu memberontak pada orang tua kalau misalnya nggak diturutin gitu. Nah pemberontakan kamu apa Bil? Buat aku ya dulu The Voice juga mereka juga sebenarnya awalnya mereka nggak setuju untuk aku ikut. Tapi aku bilang please give me a chance. Ini terakhir kali aku mau coba sesuatu di bidang musik lah gitu. Mereka bilang ya udah kasih aja gitu. Akhirnya aku ikut blind audition dan setelah episode blind audition itu di-airing, handphone mami papiku nggak pernah berhenti berdering dari teman, saudara, semua telepon. Bangga dong ya. Anak kamu itu ya, gini-gini. Langsung mereka pikir kalau saudara, teman-teman semua mendukung, masa orang tua sendiri nggak mendukung. Ya, betul. Maka dari itu hari ini saya pun hadir di sini bersama keluarga dengan teman-teman dekat, teman-teman gereja. Kita semua terus memiliki visi yang sama. Ini adalah ibadah lah buat kita. It's not just a career, it's a ministry gitu. It's a mission dari Tuhan. Bagaimana dengan Nicholas dan teman-teman? Ada nggak hal-hal serupa yang dialami pada saat pembuatan atau ini? pemberontakan mungkin? I guess it's in the making of the book ya. Waktu proses membuat buku ini, itu kita face the most challenges. Kita kan juga harus commit ke sponsors. Soalnya it's all our own effort kan. Jadi kita harus commit ke sponsors, commit ke publisher, commit ke sekolah. Soalnya kita juga mengerjakan buku ini di pertengahan sekolah. Jadi kita juga banyak pressure. Mungkin some grades were sacrificed because we made this book, but we held on gitu. Kita I think the best way to conquer the pressure is to to just do it and get over it, and just do it, just face it and not think about it. And at the end kita akhirnya dicapai juga. Good. Mari kita mendengar jawaban doa. Ya, nah pemirsa, kalau ada di antara pemirsa yang masih memerlukan bantuan konseling atau doa, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca. Beberapa saat lalu ada seorang pemirsa Good News yang pernah minta didoakan dan kemudian dia mengirimkan SMS kembali berkata, saya bersyukur dan berterima kasih atas topangan doa Good News bagi kakak ipar saya yang sakit syaraf kejepit. Akhirnya ia tidak jadi dioperasi dan sekarang sudah bisa berjalan dan dalam pemulihan. Puji Tuhan, selamat melayani Tuhan bagi jiwa-jiwa terhilang untuk hormat dan kemuliaannya. God bless you all, God bless you too. Nah saudara tetap stay tune bersama dengan kami, masih ada satu segmen lagi. Jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam Good News program. Definisi daripada inisiatif artinya yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan menginisiasi menggunakan imajinasi dan akal sehat. Ini yang pertama. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings.
sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Pemirsa, Anda menyaksikan segmen terakhir dari Good News Program. Langsung aja kembali kepada teman-teman kita di sini. Nah, untuk Muka Jakarta dan timnya ini, apakah harapan Anda untuk kedepannya? Apa yang ingin dilakukan di masa yang akan datang? Pada saat ini sih kita mau konsentrasi ya untuk fulfill our aim yang kita ingin memotivasi dan menginspirasi orang muda di Indonesia. Tapi mungkin kedepannya After college kita bisa continue making our second book. Muka Indonesia ya mungkin. Muka Indonesia. Muka Indonesia. Pernah pada waktu kalian compile buku ini pernah berantem nggak? Oh ya itu, in fact itu our hardest pressure kayaknya, our partnership. Kita berantem, nggak pernah stop berantem. Tapi mungkin ini tipenya cool banget gini juga. Masa bisa berantem juga Aditya? Bisa. Berantem terus. Tapi mungkin dari semua pergumulan yang kita lewati ya, kita kayak sebuah pot yang diproses gitu kan, kayak kita sebuah clay terus kayak diproses terus jadinya sebuah vas gitu. Jadi kayak gimana ya, aduh metaforanya jelek banget, tapi ya maksudnya kita berantem tapi dari pergumulan itu kita bisa. Are you glad that you guys were doing this? Yeah, of course we are, and especially we've gone this far together gitu loh, as teenagers. Dan kalian, saya percaya kalian sudah membuat orang tua kalian bangga dan juga society kalian bangga. Terima kasih atas mampir di program ya. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Hari ini saya ingin menjabarkan tentang sesuatu yang sangat penting dan bermakna buat kehidupan kita semua, yaitu tentang karakter building. Pemirsa sekalian, mari kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata, Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini menarik sekali pemirsa sekalian. Karena di sini ini adalah satu firman yang Tuhan Yesus katakan buat kita semua. Di sana dikatakan kata-kata bekerja, ini artinya itu kita harus membuat komitmen. Katakan komitmen bersama dengan saya. Membuat komitmen kemudian untuk melakukan sesuatu atau bahkan melayani atau bahkan kita bisa berdagang atau berusaha atau bekerja. Itu arti daripada kata bekerja yang Yesus katakan. Kemudian di sana dikatakan selama hari masih siang. Ternyata hari masih siang ini rupanya berbicara tentang suatu opportunity atau kesempatan. Kita tahu dalam kehidupan ini seringkali kita mendengarkan ada orang yang berkata, orang yang bodoh itu membuang kesempatan, orang yang bijak itu mempergunakan kesempatan, tetapi hanya orang yang pandai ini bisa membuat kesempatan. Nah, pemirsa sekalian, kalau Anda adalah orang muda, kita sudah memberikan 4 contoh daripada orang-orang muda yang sangat luar biasa. Dan kami berharap bahwa hal ini akan menantang kehidupan Anda. Saya tantang secara pribadi Anda, apakah Anda sudah menghasilkan karya-karya yang positif, yang baik dan bermakna, bukan hanya buat Anda bukan diri Anda sendiri, tetapi juga buat keluarga Anda, buat kota Anda, buat desa Anda, buat gereja Anda, atau ultimately buat bangsa Indonesia yang kita cinta ini. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus berkata, karena akan datang malam. Pemirsa sekalian, kita tahu firman Tuhan berkata, di sepanjang kehidupan kita itu semua ada waktunya. Ada waktu kita untuk lahir. Bahkan firman Tuhan berkata, akan ada waktunya di mana saudara dan saya kita akan mengalami yang namanya kematian. Pemirsa sekalian, pada waktu malam datang di mana tidak lagi ada kesempatan, mungkin kita sakit, mungkin kita bangkrut atau mungkin kita mati. Tetapi
hari ini, hari masih siang. Hari masih siang buat Anda. Mungkin hari ini Anda pernah mengalami kegagalan. Dengar baik-baik. Jangan pernah izinkan masa lalumu atau apa yang pernah terjadi pada yang sudah lampau itu menentukan masa kini dan masa depan saudara. Mungkin masa kini saudara memang ditentukan dengan apa yang terjadi pada masa lampau. Tetapi dengar baik-baik. Saya membawa good news hari ini buat kehidupan Anda. Bahwa masa depanmu itu ditentukan selama Anda mau berusaha, selama Anda percaya dengan apa yang firman Tuhan katakan, masih ada kesempatan untuk hidup Anda mengalami kelimpahan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin bersama dengan saya. Saudara sekalian, saya mau mengajarkan tentang bagaimana caranya kita memiliki inisiatif. Inisiatif artinya adalah memprakarsai atau memiliki suatu prakarsa atas sesuatu. Definisi daripada inisiatif artinya yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan menginisiasi menggunakan imajinasi dan akal sehat. Ini yang pertama. Arti yang kedua, inisiatif atau prakarsa itu definisinya adalah mempunyai kemampuan untuk mengambil kendali atau dalam suatu situasi atau suatu perkara atau suatu masalah. Yang ketiga, bagaimana dalam inisiatif itu, saudara, kita memiliki suatu strategi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Jadi kita perlu sebagai orang muda, kita harus mempunyai inisiatif yang positif. Kita harus punya prakarsa bahwa aku mau berubah, bahwa aku mau mempunyai masa depan yang baik. Bapak sekalian, mungkin hari ini Anda dilahirkan dalam suatu keluarga, misalnya, minta maaf, orang miskin. Mungkin orang tua Anda nggak pernah sekolah. Mungkin Anda level sekolahnya juga sangat terbatas. Tetapi dengar baik-baik, kalau Anda memiliki suatu prakarsa untuk Anda berubah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan takut. Karena apa? Pada waktu Tuhan Yesus ada di pihak saudara, siapa lawan saudara? Bahwa firman Tuhan berkata seperti ini, kamu adalah kepala. Kamu kepala, bukan ekor. Kamu naik, kamu tidak turun. Kamu kaya, kamu bukan miskin. Kamu pandai, kamu bukan orang bodoh. Dan biarlah hari ini engkau terima ada satu impartasi karakter Kristus diimpartasikan pada kehidupan Anda, sehingga apa yang buruk dalam kehidupan Anda akan dirubahkan menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang rusak dalam kehidupan Anda dengan jamahan kuasa daripada Roh Kudus, dengan grace, dengan kasih karunia daripada Kristus Yesus, hidupmu pasti berubah. Kemiskinanmu akan digantikan dengan kekayaan, kebodohanmu akan digantikan dengan hikmat yang melimpah. Sakit penyakitmu tidak masalah, pemirsa sekalian. Bahkan firman Tuhan berkata, dengan bilur Kristus aku sudah sembuh. Maukah Anda berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa Anda di rumah. Mereka yang membutuhkan pengharapan yang baru. Mereka yang memerlukan terobosan. Mereka yang mau naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan, biarlah Engkau lawat kehidupan mereka. Bukan dengan kuat dan gagah kami. Kami orang yang gagal. Kami orang yang sangat lemah. Kami orang yang tidak mempunyai pengertian. Kami orang yang bukan pandai, Tuhan. Tetapi bersama dengan Engkau, Engkau sanggup merubah kemiskinan menjadi kekayaan. Kebodohan menjadi suatu hikmat yang melimpah. Terima, pemirsa sekalian. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku ikat setiap kebodohanmu. Aku ikat setiap kegagalan saudara. Kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami impartasikan keberhasilan, kesuksesan, kejayaan, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima, pemirsa sekalian. Terima. Engkau diberkati, engkau tidak lagi dikutuki. Engkau diubah hidupmu oleh Tuhan. Terima sakit penyakitmu sekarang. Gerakkan tubuh dengan bilur Kristus. Sembuh. Katakan aku sembuh. Terima impartasi. Kami sudah mendengar banyak kesaksian, dan Engkau akan memberikan kesaksian yang luar biasa. Nama Kristus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pemirsa sekalian, Engkau yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Amin. Pemirsa, satu tayangan yang luar biasa. Tiba saatnya kami untuk closing, dan nanti akan ada Billy Simpson yang menghibur kita sekali lagi. Pemirsa, saya Debbie Katarina pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih atas setiap dukungan dan support yang sudah diberikan kepada pelayanan kami di Anugerah Ministries. Tuhan Yesus memberkati. By your majesty, covered by your grace so free. Here I
a sinful man, covered by the blood of the Lamb. Now I've found the greatest love